Lu pernah nggak sih baru beli saham besoknya langsung merah? Bukan cuma sekali, tapi hampir tiap entry. Hari ini gue bakal bongkar kenapa trader pemula masih sering salah entry dan akhirnya berujung sangkut. Karena ini mungkin jadi alasan kenapa lu masih sering rugi. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Kalau lu ngerasa ini sering kejadian di diri lu, tenang, lu nggak sendirian. Dan percaya nggak percaya, trader yang udah lama di market pun masih bisa ngalamin hal ini. Jadi sebelum lanjut, ada satu hal penting yang mau gue kasih tahu. Ini bukan karena rezeki lu seret atau lu bodoh. Masalahnya biasanya cuma ada di satu titik krusial. Masalah yang paling sering trader pemula lakukan itu bukan salah pilih saham, tapi salah entry. Lu masuk karena takut ketinggalan, dan lu masuk karena lihat orang lain cuan. Dan jujur aja, dulu gue juga kayak gitu. Dulu ya, pas awal-awal gue trading. Gini ceritanya, dulu gue pernah ikut rekomendasi saham dari grup premium dan orang lain. Dari chartnya kelihatan masih naik, strong bullish banget kok waktu itu. Dan akhirnya gue ambil posisi entry. Tapi ternyata masuknya telat. Ya, karena memang rekomendasinya telat. Dan informasi yang gue terima pun saat itu juga telat. Terus beberapa hari kemudian merah. Dan makin lama, makin gue hold, harganya makin turun. Ya lu tahu, ujung-ujungnya gue sangkut. Dan nggak selesai sampai situ ceritanya. Dan karena gue sangkut lama, mental gue mulai capek kan. Dan akhirnya gue cut loss gede. Ya, akhirnya jadi hikmah, jadi pembelajaran buat gue. Jadi untuk bisa memahami kesalahan ini lebih mendalam, biar lu lebih kebayang juga. Sekarang kita lihat contoh nyatanya langsung lewat chart. Contoh simpel ya, kita pakai saham Bumi. Banyak trader pemula masuk saham Bumi pas harganya udah naik jauh. Trader pemula kebanyakan kemakan narasi yang beredar. Seperti, wah ada akuisisi, mau masuk MSCI, rotasi sektor konglo, wah gue punya info A1 nih, target 1.200. Nah, biasanya di situ orang mulai nggak objektif. Mereka nggak sadar kalau sebenarnya mereka lagi FOMO. Nah, oke, biar lebih jelas kita langsung masuk ke chart. So, let's move on to the next slide. Oke, kita sudah di view chart saham Bumi. Cuma kali ini gue pakai website Stockbit ya, karena biasanya gue pakai website TradingView. Cuma ya nggak apa-apa lah. Nah, kalau lu cek broker summary saat saham Bumi ini lagi euforia digoreng tinggi banget ya. Ya, di sekitaran bulan inilah, sekitaran candle ini sampai candle ini nih, pucuknya ini nih. Ini kita cek broker summary-nya di Bandar Detektor. Nah, gua ambil tanggal di sekitaran candle ini nih, di sekitaran awal Desember sampai candle pucuknya ini di tanggal 6 Januari. Nah, anggap aja dari awal Desember sampai 6 Januari. Nah, lu bisa lihat nih bahwa secara broker summary itu big distribusi ya. Nah, ini kita lihat ya, ini average-nya retail tuh sekitaran 360. Ya, lebih tepatnya 359. Di saat itu ya YO, ZP, LG, PQ ini keluar semua nih, buang barang. Makanya ini distribusi besar-besaran sambil naikin harga. Nah, berarti average retail tuh di sekitaran candle ini nih, 360 kan. Ini average-nya retail nih. Coba lu perhatiin deh. Coba deh kalian tuh introspeksi diri ya. Padahal ini tuh bukan area pas untuk entry loh. Bukan posisi yang tepat untuk entry. Dan beruntungnya tuh sebenarnya trader pemula ini kalian masih dibawa naik sampai 480-an nih. Dan akhirnya setelah itu muncul candle bearish dan akhirnya turun dalam kan. Cuma saat itu kalian denial masih berpikir ini cuma koreksi kok. Sebelum akhirnya terjadi tragedi MSCI nih, yaitu ARB 3 kali kan saat itu. Kalian coba introspeksi lagi.
Saat itu apakah ini benar area pas untuk entry atau bukan. Nah, kalau posisi entry-nya udah salah, lalu size-nya juga udah kegedean, nah itu biasanya yang bikin kalian tuh mulai nggak objektif. Nah, makanya kalian tuh ketika menghadapi penurunan kayak gini, kalian tuh lebih condong ke denial dan akhirnya panik kan. Dan akhirnya berujung sangkut. Nah, pada titik ini gue akan share ke lu semua gimana sih cara entry posisi yang benar dan metode entry apa yang gue pakai untuk buy and sell di saham bumi. Nah, nanti setelah gue jelaskan, lu baru akan mikir dan sadar sebenarnya yang gue pakai itu metodenya sederhana loh. Nah, jadi sebelum entry di suatu saham, lu harus bisa identifikasi suatu tren. Lu harus udah memahami tentang struktur market. Nah, di sini gue jelasin tentang struktur market terutama di saham yang bullish ya. Nah, syarat struktur market di saham yang bullish tuh harusnya seperti ini ya. Lu bisa lihat di slide gambar ini nih. Bahwa perjalanannya itu dari titik low-nya itu membentuk high, itu yang pertama. Lalu membentuk low. Nah, ini koreksi membentuk low. Dan titik low ini tidak boleh lebih rendah dari titik low yang pertama. Nah, setelah itu dia bergerak naik, breakout titik high-nya ini, high pertama nih, breakout nanti di sini, membentuk higher high. Ini setelah membentuk higher high, pasti dia akan koreksi lagi gitu. Nah, koreksi lagi, membentuk higher low. Dan sama nih aturannya. Nah, higher low ini tidak boleh lebih rendah dari titik low sebelumnya. Setelah itu mulai bergerak naik, breakout titik higher high-nya membentuk higher high baru. Dan koreksi lagi membentuk higher low dan begitu seterusnya. Jadi high, low, higher low, higher low. Sesimpel itu. Jadi untuk memahami struktur market yang bullish itu sesimpel itu. Jadi langkah pertama untuk entry di saham tuh lu harus bisa identifikasi suatu tren, lu harus bisa membaca struktur tren di saham itu. Itu yang pertama. Nah, tapi lu perlu tahu ketika di titik low, higher low dan higher low ini kan sebenarnya saham pasti membentuk area demand ya. Nah, saham itu membentuk demand area untuk ngumpulin tenaga sebelum akhirnya dia terbang lagi. Dan sama sebaliknya ketika dia di titik high, higher high dan higher high ini pasti suatu saham tuh akan membentuk namanya supply area. Dan tentang demand dan supply area itu akan gue jelasin di slide selanjutnya. Next. Nah, setelah lu memahami tentang struktur, yang lu harus pahami berikutnya adalah trend continuous base. Nah, pasti lu udah pernah dengar tentang drop based drop atau rally based rally. Nah, untuk entry di suatu saham, lu cukup fokus cari yang rally based rally. Nah, dia harus sudah membentuk rally based rally. Nah, base-nya ini yang disebut dengan demand zone. Jadi penjelasan singkatnya ketika harga itu bergerak naik, rally ke atas, lalu koreksi dan membentuk base. Dan ingat ya, dia harus terkoreksi dan membentuk base. Base-nya ini atau demand area tidak boleh lebih rendah dari titik low sebelum rally. Nah, di sini bagian pentingnya. Jadi ketika harga di area demand atau di demand zone, nah dia breakout ya, breakout dengan volume. Nah, ini penting nih, breakout with volume. Nah, jadi volumenya itu ketika harga sedang membentuk demand area, sedang sideways sementara itu ya. Ini biasanya volumenya kecil ya. Dan ketika breakout, ah ini ada volume besar nih. Di sini biasanya titik entry kita. Jadi sebenarnya sederhana, tergantung lu mau belajar atau enggak gitu. Dan ilmu ini sebenarnya banyak di Google-Google, di artikel tuh banyak. Dan ilmu ini sebenarnya di YouTube juga banyak sih. Tergantung lu mau belajar atau enggak, tergantung lu mau melakukan riset atau enggak. Gitu ya. Nah, nextnya akan gua share dua indikator yang gue pakai untuk konfirmasi dua indikator sederhana loh. Nah, oke. Jadi gue simpulkan aja ya. Langkah-langkah analisa untuk entry di suatu saham itu biar lu nggak salah entry seperti apa. Jelas yang pertama tadi adalah identifikasi tren. Lu harus bisa membaca higher high dan higher low-nya tuh ada di mana aja. Nah, makanya coba lu plotkan di gambar gitu. Dan yang kedua yang gue jelaskan di slide sebelumnya, berikutnya adalah identifikasi demand and supply area. Nah, itu lu harus bisa membaca ketika harga rally lalu terkoreksi dan demand area itu yang harus lu cari. Dan sama ketika harganya lanjut rally dan breakout, nah dia saat di posisi high itu akan membentuk namanya supply area. Dan lu harus bisa membaca itu. Nah, sekarang untuk entry yang benar saat harga berada di demand zone, tadi di slide sebelumnya gue jelaskan bahwa lu pasti butuh indikator yang namanya volume. Itu pasti.
Nah, dua indikator tambahan yang membantu meningkatkan conviction gua, itu yang pertama pasti MACD ya. MACD-nya harus udah golden cross. Indikator berikutnya adalah MA. Yang gua pakai adalah MA20 dengan syarat harga harus udah break atau di atas MA20. Simple kan? Nah, oke, biar lu nggak bingung, kita langsung balik ke contoh chartnya, yaitu chart saham Bumi. Nah, oke, ini adalah contoh di real chart, chart dari saham Bumi. Nah, langkah pertama itu jelas tadi identifikasi tren, di mana kita harus ngeplot gambar low, high, higher low, higher low, dan seterusnya. Ini adalah view saham Bumi di pertengahan tahun 2025, di mana L-nya sebelum rally ini adalah di tanggal 18 Maret 2025. Lalu saham Bumi sempat rally sampai pertengahan Juni, 12 Juni 2025, dan terkoreksi lumayan lama sampai bulan September ya. Nah, di chart ini kalau lu lihat, ini ada garis biru yang melintang ya. Ini moving average 20 hari, MA20. Nah, ini garis biru melintang, MA20. Dan ini di bawahnya volume, dan di bawahnya lagi adalah MACD. Setelah lu identifikasi tren, nah ini udah terlihat jelas membentuk tren. Dan ini jelas banget ini rally, terkoreksi, base, rally, terkoreksi, base. Nah, nanti seterusnya seperti itu. Nah, tadi kan pertanyaannya gimana sih entry yang benar? Nah, entry yang benar itu ketika di area demand area kayak gini. Nah, harga breakout dari demand area. Nah, di mana area demand-nya itu 116 sampai 106 dan di tanggal 22 September ini sempat breakout ya. Breakout with volume nih. Lu lihat nih, volume. Loh. Volume MACD-nya sudah golden cross, bahkan golden cross dari tanggal 15. Udah golden cross duluan dia. Gue ulangi lagi, ini adalah demand area. Dia breakout di tanggal 22 September dengan volume dan MACD-nya sudah golden cross. Ini entry yang pertama. Dan waktu itu gue entry ya. Dan gue keluar di candle tanggal 6 Oktober. Kenapa? Nah, ini dia nih. Karena kalau lu beda di time frame kecil, ini ada supply area di 106 sampai 161. Dan di tanggal 6 Oktober ini dia breakdown dari supply areanya ya. Dengan candle bearish engulfing. Nah, makanya gue exit waktu itu. Cuma kan ya lumayan ya dari 120. Nah kita keluar di 150. Masih cuan kan. Sederhananya seperti itu. Next. Nah, next ya. Oke, contoh entry berikutnya. Sama aja. Pertama lu identifikasi tren dulu. Di mana lu udah plotting HL, HH, higher low, higher low, higher high. Nah, lu plotting dulu nih. Berarti kan ini jelas nih kan. Ini rally, terkoreksi, base, rally. Ini kan kelihatan kan. Rally, base, rally. Nah, kelihatan kan. Di mana di base-nya ini membentuk demand area di sekitar 145 sampai 137. Dan di tanggal 10 November ini adalah titik entry gua karena simpel aja. Dia breakout, dia breakout. Nah, lalu volume break dan MACD-nya sudah golden cross sebelum breakout demand area. Jadi pertanyaannya entry kapan? Ya di candle breakout ini nih. Nah, ini closing di 150. Saat itu jadi pembelian bumi gua di tanggal 10 November. Nah, setelah itu saham bumi rally kan sampai 480. Tapi untuk yang ketinggalan masih dikasih kesempatan untuk entry. Di mana? Buat tunjukin ya. Nah, saat itu di bulan Desember, bagi lu yang ngerasa telat, ya sebenarnya masih dikasih kesempatan untuk entry lagi. Contohnya gimana? Setelah harganya membentuk higher low, higher low. Nah, di sini kan bumi membentuk area demand kan. Terkoreksi membentuk area demand. Area demand di sekitar 256 sampai 236. Entry di mana? Jelas di candle ini dong. Dia breakout. Nah, volume juga breakout. Nah, MACD-nya sudah golden cross. Closing berapa? Saat itu closing 272. Nah, bagi lu yang entry di sini masih dikasih kesempatan untuk cuan sampai 480. Berapa nih high-nya? 484 malah. Dan exit-nya kan gampang. Harga membentuk supply area dari 484 sampai 444. Nah, breakdown supply dengan bearish candle nih. Ya kan? Volume lumayan. No, volumenya lumayan. Artinya lu di dua candle ini bisa out, bisa sell.
dengan average lu tadi yang 150 dan 272. Nah, cuan kan simple kok sebenarnya. Jadi kita akan balik ke pertanyaan awal. Pertanyaannya adalah kenapa average lu di 360? Why? Coba introspeksi, pikirin. Apa karena ngikutin rekomendasi orang, saran temen, info A1? Coba introspeksi. Nah, ini coba gua tandain dengan warna merah. Kenapa nih? APG 360. Nah, jadi sampai detik ini semoga lu bisa memahami penjelasan gue ya. Kenapa lu salah entry? Dan kira-kira begitu sharing dari gua. Oke, nextnya gua akan coba simpulkan ya. So, let's move on to the next slide. Jadi kalau dirangkum, kesalahan pemula biasanya mirip semua. Masuk di pucuk, nggak punya trading plan, dan pas nyangkut cuma bisa ngarep. Jadi sebenarnya bukan salah saham buminya, salahnya ada di timing masuknya. Dan ini poin paling penting. Entry posisi itu bukan soal beli murah. Entry itu soal beli di posisi yang tepat dan di waktu yang tepat. Saham sebagus apapun, kalau lu salah entry, hasilnya tetap rugi kok. Dan kebanyakan trader pemula itu sibuk cari indikator terbaik, tapi lupa belajar timing entry. Makanya buat trader pemula, jujur aja, masa lalu bukan kurang indikator, tapi belum punya sistem entry dan mindset yang benar. Dan kalau lu belum punya itu, ikut rekomendasi orang yang udah punya trading plan jauh lebih aman. Asal yang penting lu patuh sama trading plan-nya, bukan asal entry. Market gak sejahat itu. Yang sering salah kita sendiri pas nentuin entry posisi. Jadi kalau video ini relate dan ngebantu lo, klik like biar gua tahu. Dan jangan lupa subscribe untuk perkembangan channel ini. Karena di channel ini akan selalu bahas tentang timing, mindset, dan cara berpikir trader yang lebih waras. Gua Isa Taufik, see ya in next video. Thank you.